Selamat datang kembali di Cara Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan beberapa saham sektor komoditas. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,63% ke harga 7.496 dan transaksi sampai September video ini di 11,6 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Langsung saja ke teknikalnya, IHSG masih bertahan. Kalau pandangan saya ini masih bisa ditoleransi. Kenapa? Masih area support, baru toleran 4 poin ya dari 7.500. Jadi kalau aman, IHSG itu kemungkinan besar minggu depannya sideways. Yang penting kuncinya Senin Selasa rebound dulu ya. Senin harus rebound. Dan Senin kalau nggak salah market China itu dibuka setelah libur minggu ini. Dan ya kita lihat nanti perkembangannya, bilangnya sih ada outflow dari emerging market, dari Indonesia. Kelihatan kemarin juga hampir 1 triliun ya asing jualan di hari Kamis. Hari ini kita lihat update-nya. Tapi nggak masalah, IHSG nggak akan turun dalam lagi. Ya, palingan ya itu masih sama gambarannya 7.350, 7.400. Dari harga sekarang paling turun 2% lagi. Ya sabar aja lah Bapak Ibu yang nyangkut tuh, sabar aja. Kalau Bapak Ibu tektok di saham big cap, cut loss tipis naik beli, cut loss tipis itu kemungkinan besar bisa ya keganggu psikologisnya. Seperti saya minggu ini nih ada beberapa saham yang mungkin ganggu psikologis, termasuk brand. Nantilah saya analisa brand ya. Nah itu. Jadi IHSG kalau melihat time frame week volume besar ya turun. Berarti minggu ini nih ya masih ada. Berarti minggu depan kalau pandangan saya belum pasti turun juga. Kita lihatlah minggu depan ada perlawanan nggak nanti di 7.496, 7.500. Kalau dia rebound ya aman. Pokoknya kalau minggu depan tutupan candle hijau ya, atau membentuk candle bullish engulfing, jadi sinyal untuk sideways lebih besar. Kemungkinan turun ke 7.350, 7.400 nggak, asalkan minggu depan tutupannya di candle bullish engulfing. Berarti ada potensi dia menguji area 7.650 atau 7.700 tuh sinyal bagus. Pokoknya ada rebound aja dia sampai rate itu, walaupun nggak tutup di atas 7.650, 7.700 ya untuk turun lagi enggak ya. Kenapa? Bapak Ibu perhatikan ini udah kelihatan, udah saatnya bangkit. Dia dari 2 tahun sideways, low-nya naik terus. Ini kalau melihat kondisi 2020 tuh setahun dia sideways terus naik. Terus coba ini nih. Ini dia sideways berapa bulan nih? Ya, dari 2016 dia breakout 2017, setahun. Nah, ini coba lihat ini. Setahun juga ya. Ini paling lama sideways ya. 2 tahun dia sideways. Ya saatnya lah dia bangkit. Ini palingan swing low aja. Bagi Bapak Ibu yang punya saham big cap, hold aja, pejam mata, sabar tunggu sebulan. Disclaimer tapi ya itu. Untuk IHSG minggu depan ya kalaupun turun nggak masalah, kesempatan Bapak Ibu average down saham-saham berfundamental bagus. Pokoknya nggak, saat ini ya bisa juga Bapak Ibu berkolerasi dengan IHSG. Walaupun ada yang bilang sekarang tuh pergerakan big cap tuh nggak terlalu sama dengan IHSG karena ada brand, ada saham-saham yang cukup besar market capnya yang menggerak IHSG. Tapi ya sama aja, nggak beda jauh lah. Jadi kalau dia pokoknya saham big cap Bapak Ibu kalau turun dalam pas IHSG-nya ke area 7.400 itu saatnya Bapak Ibu average down, khusus saham-saham fundamental bagus. Atau saham yang terserah Bapak Ibu lah. Ya, jadi minggu depan kemungkinan besar maksimal koreksinya mudah-mudahan sesuai analisa. Habis itu sideways minggu ketiga. Ya ini minggu pertama, minggu kedua bottom. Mungkin di 11 nanti kita lihat tanggal 11 Oktober terus tanggal 14 sampai 18 dan seterusnya itu sideways sebelum bangkit lagi. Itu aja untuk IHSG. Saham pertama Medco yang ditutup di harga 1.420 menguat 3,64%. Medco ini sentimen harga minyak menguat dan harga minyak tuh double bottom atau bisa dibilang juga cup and handle, mana Bapak Ibu lihat aja, dan persimpangan jalannya sudah dilewati. Neckline dulu itu adalah support kuatnya ya, sempat jebol di Desember 2023 tapi kemudian rebound lagi, dan ini dia biasanya ya di November itu turun. November tuh biasanya turun. 2023 November turun.
Nah ini kebetulan dia udah turun duluan ya. Udah turun duluan, mudah-mudahan lah bangkit. Pokoknya yang penting oilnya nggak turun di bawah 71 karena juga ada perang lagi ya Israel. Jadi itu jadi sentimennya untuk Medco. Jadi saat ini kemana arah Medco? Belum bisa kita konfirmasi tapi ya sudah kelihatan. Ini tutup aja kita gambar ulang. Dia akan sideways. Untuk turun dalam lagi sepertinya nggak maksimal 1200 kalaupun turun. Bahkan mungkin cuman EMA 200-nya di 1250 itu turunannya. Dan ya saatnya dia bangkit. Kalau ditarik tren dari atas ini dia dalam pembentukan pola symmetrical triangle. Tinggal tunggu tembus 1500 siap-siap. Sebenarnya 1650 nih ya. Siap-siap uptrend. Tapi untuk tren jangka pendeknya nggak usah targetkan jauh-jauh. Ya kalau ke resisten 1650 ini udah cukup bagus lah. Ya bisa seperti ini gambarannya untuk Medco ya. Nah bisa aja seperti ini. Nanti akhir tahun atau pertengahan atau Februari, Maret atau Januari nanti dia break. Atau lebih cepat lebih bagus lah. Pokoknya yang penting Bapak Ibu kalau sekarang punya Medco atau beli di harga pucuk hari ini karena melihat harga oil naik dan open gap up tadi Bapak Ibu HK. Kalau HK atas ya sekarang floating loss nggak masalah, hold aja lah. Yang penting dia nggak jebol 1200 tuh aman-aman aja untuk Medco. Lanjut. Elsa yang ditutup di harga 510 menguat 3,23%. Elsa saat ini bagus nih ya. Yang awalnya mau double top tapi ternyata gak jadi karena dia mantul langsung ya karena harga oil meningkat. Jadi udah aman Elsa, maksudnya aman. Kecil kemungkinan kalau sampai turun di bawah 420 lagi. Palingan kembali turun kalaupun gagal breakout itu 460 ya. Trennya kemana? Ke atas 550 tembus. Kalau nggak bulan ini bulan depan. Targetnya mana nih? 550 tembus. High-nya all time high. Mudah-mudahan tahun ini 750. Elsa. Itu aja untuk Elsa. Gimana minggu depan? Ya di situ nggak akan turun di bawah 460 lagi. Kalaupun turun silakan Bapak Ibu makan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya volumenya sangat besar, meledak volume hari minggu ini dan MACD-nya golden cross. Dan ya kalaupun koreksi tipis harusnya nggak lebih dari 460. Jadi ya tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya. Trennya tetap kalau menurut saya bisa jadi minggu depan dah tembus di 550. Kita lihat Elsa. Lanjut. Pegas yang ditutup di harga 1500 menguat 2,73%. Pegas kita lihat time frame weekly-nya udah mulai melawan, volume juga besar dan ini ada pola morning star walaupun gak sempurna. Kemana arahnya? Ke atas minggu depan. Kemungkinan besar ISG sudah selesai koreksi. Mudah-mudahan ya. Kalau punya Pegas nih yang penting gak jebol 1430 itu aman. Time frame weekly, time frame bulanan sudah, time frame harian juga sudah konfirmasi swing low. Berarti sudah konfirmasi swing low, berarti dia akan swing high. Swing high-nya minimal kalau jalan besok minggu depan 1550 1600. Udah ini kelihatan sideways. Kalaupun ternyata minggu depan gagal turun ya inilah 1300 nggak kita tarik atas. Gap nggak akan ditutup. Kalau menurut saya nggak akan tutup. Malingan ini aja lah 1380 ya, kita lihat nanti. Untuk Pegas. Lanjut. PGO yang ditutup di harga 1145 menguat 2,23%. Langsung saja ke tekniknya. PGO saatnya bangkit sepertinya. Udah mulai sideways. ISG yang koreksi dalam 2 hari 3 hari ini aja dia berapa hari itu ISG coba lihat. Lebih ya. Seminggu lebih dia koreksi. PGO nggak ada. PGO nggak ada turun-turun juga dalam ya. Paling dia turun dari 1170 sampai 1100. Jadi aman nggak? Aman. Coba lihat time frame weekly-nya. Bagus. Ya Bapak Ibu bisa pakai 1100. Kalau dia turun dari itu. Kalau mau pakai price down bisa di. Ya jelek-jeleknya 1000. Tapi cenderung kemana nih minggu depan? Ke atas. Akan uji 1150. 1160. Ini tarik aja atas ya. Kita pakai 1180 aja tuh. Nah kalau tembus tuh gas. Untuk
PGO masih bisa beli nggak? Masih bisa, risknya kecil. 6% apa 7% tuh? Mah nggak dalam tuh nih. 4% aja udah nekat. Stop loss. Target profit 1.200 sudah. Nggak usah pendek-pendek nih, langsung tembusin EMA 200-nya target minimal. PGO. Lanjut. MDKA yang ditutup di harga 2.680 terkoreksi 0,37%. Langsung saja ke teknikalnya. MDKA mulai sideways di atas. Aman nggak? Aman. Udah siap-siap uptrend. Udah nggak usah takut Bapak Ibu yang nyangkut di atas 2.750 atau beli di pucuk dulu. Mungkin di Desember beli di 2.800 2.900 aman. Average down aja. Siap-siap tembus 3.000 bulan ini atau bulan depan, gas uptrend. Targetnya minimal potensi upside 20% dari 3.000 aja tuh loh yo. Ke 3.600. Ya, nih double bottomnya ini juga bisa hitung seperti ini. Sampai tuh 3.000. Nah, ya menarik NDKA, nggak usah nunggu bawah. Pokoknya kumpul-kumpul aja dulu, sabar. Jangan berharap dulu cepet-cepet naiknya ya. Apalagi kalau beli harga sekarang, kalau dibawa turun dulu, ya sabar. Harusnya sih nggak jebol lagi. Ini udah confirm breakout. Harusnya 2.500, 2.450 nggak jebol. Disclaimer tapi ya. Lanjut, MBMA yang ditutup di harga 560 terkoreksi 3,4%. MBMA gimana nih? Malah turun lagi. Retest saja. Kenapa saya bilang retest? Ini ada pola Pauline Wedge. Dia retest 550, 540 dijaga. Kemungkinan 525 nggak, tutup aja bawah ini, udah nggak perlu lagi. Biarpun ya bisa lah kalau Bapak Ibu mau ya. Ya silahkan lah, konfirmasinya jebol 525, buang aja kalau mau buang. Atau simpan sampai akhir tahun udah. Ya kita lihat minggu depan kalau dia tembus lagi 580-nya gas ke atas. Target 656 60 minimal arah MBMA. Lanjut. BRPT yang ditutup di harga 1010 terkoreksi 0,49%. Langsung saja ketikanya BRPT mudah-mudahan rebound minggu depan. Target reboundnya nggak usah jauh-jauh deh, dikasih ke 1100 tuh udah bagus. Jadi kemana nih minggu depan? Ya harus bangkit. Kalau ISG rebound. Cuman kalau dilihat temporary weekly-nya dia kembali membentuk lower low. Tapi volume makin berkurang. Kalau dilihat EMA 200-nya itu ada di 950. Ya wajar kalau Bapak Ibu mau pakai EMA 200-nya temporary weekly juga boleh. Tapi kalau mau bagus memang harus rebound Senin untuk BRPT. Itu aja kita lihat Senin ya. Lanjut. Nah ini brand yang sangat mengganggu psikologis untuk 2 hari ke belakang. Bagi Bapak Ibu juga kemungkinan besar ya. Brand yang ditutup malah menguat 1,45% ke harga 6.950. Jadi brand gimana nih brand? Kita lihat minggu depan. Ya brand ini sentimen ya. Kemarin itu saya sudah infokan di grup ya. Brand sepertinya ini ada pertempuran antara buyer dan seller. Itu seller mencoba buang barang. Ya beberapa papan diturunin dalam beberapa detik. Terus ditarik naik lagi sama yang beli cover. Tapi ya seller masih kuat. Kemarin ternyata sorenya apa malamnya itu ada info. Ya ini mungkin ada yang tahu duluan ya, makanya market brand kemarin tuh cukup volatil ya. Sehari Kamis ada yang buang barang, padahal brand tuh mau dinaikin. Kalau saya lihat kemarin tuh mau naik, dia sudah membentuk higher high, sudah tembus 7.000. Tiba-tiba seller muncul ya. Itu kalau Bapak Ibu lihat broker summary-nya tuh, lihat broker summary bid offer tuh kelihatan ya, walaupun memang nggak bisa kita analisa tepat ya selalu. Bahkan kemarin saya stop loss 2%, 2,5% tuh. Karena melihat ya volatil seperti itu ya udah out aja dulu. Saya beli di 6.900. Pas dia turun, aduh jebol 6.800 saya out itu. Bukan 6.800 ya, 6.700. Ya 2,5% saya cut loss. Ya udah saya bilang di info saya out dulu ya. Karena ya nggak berani juga mau-hold, takutnya tiba-tiba seller makin kuat. Terus jebol. Ternyata kemarin itu DX Akum. DX ini broker yang terafiliasi. Bukan terafiliasi ya. Yang biasanya dipakai oleh ya menurut saya bandarnya. Dan itu yang menyebabkan juga volatilitas kemarin bisa bertahan. Hari ini diguyur. Ya, saya bilang wait and see dulu brand hari ini diguyur. Terus dia tiba-tiba sesi 2 mendekati tutup tarik naik. Nah ini berita kemarin ya. Brand itu dicurigai transaksi
semu oleh OJK. Nah, mungkin kita lihat apakah ada rilis terbarunya ya. Brand dan cuan tuh diindikasi transaksi semu karena memang brand tuh cukup volatilitas kan. Nah, itu yang menjadi sentimen kemarin dia turun. Hari ini juga dia turun, panic selling. Coba lihat nanti sore siapa yang akumnya. Apakah JetPay UDX lagi? Kalau itu ke akum lagi, menarik hari Senin kita lihat ya. Kalau nanti tiba-tiba berita baru ternyata tidak ada transaksi semu real market, misalnya di konferensi persnya OJK, wah terbang nih bisa brand Senin. Kita lihat ya. Ya, kita lihatlah. Jangan takut ketinggalan. Nanti ada aja kesempatannya. Karena bisa jadi kan bulan 11 ya. MSCI itu rilis lagi ya. Bulan 11 kalau nggak salah rilis apa bulan 12 ya. Per 3 bulan. 9 kemarin bulan 9 ya. Bulan 9 ya. Berarti bulan 12 berarti sebulan lagi. 2 bulan lagi ya kita lihat lah. Siapa tahu memang masuk MSCI ya siap-siap diangkat lagi. Itu aja ya untuk brand. Kita lihat minggu depan bisa ya kalau dia tembus 7.200 tuh menarik. Bisa digas minggu depan. Cuman ya hati-hati volatilitas cukup tinggi. Bisa habis naik dia diguyur dalam. Itu aja brand. Lanjut. Antam yang ditutup di harga 1.525 terkoreksi 0,65%. Antam bagus. Kalau Bapak Ibu tertarik langsung saja ke teknikalnya Antam. Nah ini gambaran saya Antam. Antam nggak kemana-mana. Maksudnya nggak kemana-mana, nggak turun lagi. Lebih condong kemana? Ke atas. Palingan 1.430, 1.450 dah siap-siap. Target Antam 1.800 akhir tahun. Mudah-mudahan. Ya, itu aja untuk Antam. Lanjut. Inco yang ditutup di 4.300 terkoreksi 0,46%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Inco, waduh bagus. Tapi sayang di pucuk. Belum ada swing low. Tapi biasa kan nggak ada swing low naik-naik terus. Ah iya betul-betul. Bisa seperti itu. Tapi kondisi sekarang kalau saya lihat harusnya ada swing low dulu lah. Mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi. Yang pastinya untuk Inco nggak akan turun lagi. Ya bukan nggak akan. Potensi kecil turun lagi di bawah 4.000. Jadi kesempatan Bapak Ibu bagaimana strateginya aja. Kumpul-kumpul dulu kah. Turun kumpul. Aman. Targetnya 5.000. 5.200. Mudah-mudahan sampai. Lanjut. TINS yang ditutup di harga 1.190 menguat 1,7%. TINS bagus. TINS sudah sampai 1.200 ya. Target pertamanya dan sudah konfirmasi ini banyak pola yang terbentuk. KPN handle view lebih panjang, KPN handle view lebih panjang ini targetnya bahkan bisa sampai 1.550. Lumayan ya kalau bisa ke situ 20-30% lagi. View jangka pendek KPN handle-nya sudah tercapai. Belum lah, beda tipis lah. Jadi kemana arahnya? Ke atas. Jadi turun nggak lagi dia di bawah 1.000? Sepertinya nggak. Jadi jelek-jeleknya turunnya 1.080, 1.100. Ngebest dia di atas. Targetnya tetap akan tembus 1.200 tahun ini. 1.500 minimal sampai 1.600. Mudah-mudahan sampai. TINS lanjut. Akra yang ditutup di lanjut Akra yang ditutup di harga 1.615 menguat 1,25%. Akra naik-naik tipis ya. Ini yang mau beli ini takut dan yang punya harga atas juga tanggung kan. Waduh, naik lagi nggak? Malah turun malah porting loss. Tapi nggak masalah. Kalau Bapak Ibu nggak pasang stop loss tinggal average down di 1.550 nggak jauh lagi dia turun. Palingan nih, paling mininya 1.580. Jelek-jeleknya 1.530. Udah. Habis itu ke atas. Tenang aja Bapak Ibu. Udah nih udah aman. Ya, jadi kemungkinan ISG nggak akan turun lebih dalam lagi. Sinyal bagus. Ya, untuk Akra. Lanjut. ESA yang ditutup di harga 925 terkoreksi 3,64%. Lanjut ESA nggak kemana-mana juga. Maksudnya kemana-mana nggak turun lagi lebih dalam. Palingan dia turun tuh 880, 870. Siap-siap lanjut ke uptrend. Jadi ini nggak akan dipakai dan benar ini konfirmasi swing low ya. Minggu kemarin udah nih aman. Ke atas follow the trend bagi yang punya harga bawah. Selama di atas 880 aman. Targetnya mana? Targetnya double bottom KPN handle-nya ini 1.200. Lumayan 20% kalau dikasih 2 bulan. Oke nggak? Oke lah. Ya, mudah-mudahan kita tahun ini 3 bulan ke depan dapat happy dari market. Lanjut. Saham terakhir NCKL yang ditutup di harga 915 terkoreksi 1,61. Langsung saja ke tekniknya. NCKL bagus. Udah nih, udah ke atas. Tinggal tunggu tembus 950-nya minggu depan atau 2 minggu lagi udah uptrend.
Udah selesai sepertinya buybacknya ya. Kalau nggak salah NCKL yang buyback, PGO apa NCKL tuh. Dulu tuh saya ada stop loss tuh, ingat saya tuh. Gara-gara isu buyback diakumulasi terus. Kalau nggak salah coba lihat cek ya. Dari kapan? Dari 20 bukan ya, dari Mei aja, dari April sampai Mei. Coba kita lihat ya, April sampai Mei. April terus Mei. Nah, ini AF, BB, PP nih akum. Coba kita tarik sampai sekarang aja. Oktober ya, tanggal berapa nih? Tanggal 4. Yang akum itu AF, BB, BK, AK, PP ya, baru retail. Wah ya. Coba kita tarik dari September aja ya. Biar nggak jauh-jauh lah ya. Kita udah tahu tuh average mereka tuh 987, berarti masih sangkut tuh ya. Average mereka dekat-dekat 1000 tuh. AF 208 miliar di 987, BB di 983, BK 949. Tapi itu kan noise lebih panjang, hampir berapa bulan? 5 bulan. Coba kita tarik lebih pendek. Tuh, distribusi, BB distribusi. Ya, jualan kah? Atau buang barang kah? Sangkut-sangkutnya itu. Tuh, big distribusi. Ya, coba Oktober kita. Oktober, AF buang barang masih. Nggak tahu nih ceritanya apa. Tiba-tiba dia buang barang. Nyangkut kah? Terus dibuang? Atau nanti mau buyback lagi mungkin. Coba kita lihat tanggal 4. Oh, tanggal 4 belum. Buka tanggal 3. Tanggal 3 ya biasa aja sih. Jadi kemana arah NCKL kondisi sekarang? Sama. Kalau dia tembus 950, siap ke atas. Target minimal 1100. Kita pasang target. Dari sekarang kalau ke 1100, 18% lumayan kalau dikasih. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.